Dina duduk di sofa ruang tamu, mengelus perutnya yang semakin membesar. Sudah 6 bulan sejak dia mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang ibu. Setiap hari, dia merasakan keajaiban baru dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, ada juga rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Suaminya, Rudy, seringkali harus bekerja lembur. Dan meskipun dia berusaha untuk selalu ada untuk Dina, terkadang dia merasa kesepian. Hari itu, cuaca di luar sangat cerah. Sinarnya menembus jendela, menciptakan pola-pola indah di lantai kayu. Dina memutuskan untuk membuat teh hangat dan menikmati waktu sendiri. Dia meraih cangkir favoritnya dan menuangkan air panas ke dalamnya. Aroma teh melayang di udara, memberikan rasa nyaman yang diinginkannya. Saat dia duduk kembali di sofa, suara derit pintu belakang menarik perhatiannya. Pak Salim, mertuanya, masuk ke dalam rumah. Dia adalah sosok yang selalu tenang dan bijaksana. Meskipun Dina merasa nyaman dengan kehadirannya, ada sesuatu yang membuatnya merasa canggung. Mungkin karena dia sedang hamil, perasaannya menjadi lebih sensitif. Selamat sore, Dina. Sapa Pak Salim dengan senyum hangat. Kau terlihat cantik hari ini. Dina tersenyum, merasakan hangatnya pujian itu. Terima kasih, Pak Salim. Apa kabar? Baik, terima kasih. Aku baru saja pulang dari pasar. Ada beberapa sayuran segar yang bisa kita masak bersama nanti. Jawabnya sambil mengeluarkan tas belanja dari tangan. Dina merasa senang mendengar itu. Dia selalu menghargai masakan Pak Salim yang lezat. Itu terdengar bagus. Aku bisa membantu. Tidak perlu, istirahat saja. Kau harus menjaga kesehatanmu, kata Pak Salim, mengingatkan Dina akan pentingnya menjaga diri selama kehamilan. Dina mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ingin terlibat. Dia tidak ingin hanya duduk diam sementara orang lain bekerja. Aku ingin membantu, Pak. Aku merasa lebih baik jika bisa melakukan sesuatu. Pak Salim tersenyum, melihat semangat Dina. Baiklah, kalau begitu, mari kita masak bersama. Mereka berdua menuju dapur. Pak Salim mulai mempersiapkan bahan-bahan, sementara Dina membantu mencuci sayuran. Suasana di dapur terasa hangat dan akrab. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari resep masakan hingga rencana masa depan. Dina merasa nyaman berbicara dengan Pak Salim, dan dia bisa merasakan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari mertuanya. Saat mereka memasak, tangan mereka kadang-kadang bersentuhan saat mengambil bahan yang sama. Setiap kali itu terjadi, Dina merasakan getaran kecil di dalam dirinya. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Pak Salim. Mungkin itu adalah rasa hormat dan kekaguman yang dia miliki terhadap sosok ayah yang selalu mendukung keluarganya. Dina, kau tahu, aku sangat bangga padamu, kata Pak Salim tiba-tiba, menghentikan aktivitas mereka sejenak. Kau telah menjadi menantu yang luar biasa. Melihatmu merawat diri dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu membuatku sangat bahagia. Dina merasa wajahnya memanas. Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagiku. Aku berusaha sebaik mungkin. Dan itu terlihat. Rudy sangat beruntung memiliki istri sepertimu, lanjut Pak Salim, menatapnya dengan penuh perhatian. Dina menundukkan kepala, merasa terharu. Dia tidak pernah menyangka bahwa mertuanya akan mengungkapkan perasaan seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Pak Salim tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dina merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Mungkin itu hanya perasaannya yang sensitif karena kehamilan, tetapi dia merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan untuk menikmati hidangan yang telah mereka buat. Rudy belum pulang, jadi mereka berdua menikmati waktu bersama. Suasana makan malam terasa hangat, dan mereka berbagi cerita tentang masa lalu. Pak Salim menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, dan Dina tertawa mendengarnya. Namun, di balik tawa itu, Dina merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Mungkin itu adalah rasa saling menghargai dan memahami yang tumbuh seiring waktu. Dia merasa nyaman dengan Pak Salim, tetapi di saat yang sama, ada rasa canggung yang membuatnya bingung. Setelah makan malam, mereka kembali ke ruang tamu.
Pak Salim mengambil remote dan menyalakan televisi. Mereka menonton acara favorit bersama, tetapi pikiran Dina melayang-layang. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tatapan Pak Salim yang penuh perhatian dan kata-kata pujian yang membuatnya merasa istimewa. Ketika acara selesai, Pak Salim berdiri dan berkata, "Aku harus pulang sekarang. Rudi mungkin sudah pulang sebentar lagi." Dina mengangguk, merasa sedikit kecewa. Dia menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Pak Salim. "Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersamaku, Pak." "Terima kasih juga, Dina. Jangan ragu untuk memanggilku jika kau butuh bantuan," jawab Pak Salim sambil tersenyum. Setelah Pak Salim pergi, Dina kembali ke sofa dan merenung. Dia merasa bingung dengan perasaannya. Ada rasa nyaman dan hangat yang dia rasakan saat bersama Pak Salim, tetapi dia juga merasa canggung. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan mertua dan menantu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dia jelaskan. Ketika Rudi pulang, Dina berusaha untuk bersikap normal. Dia menyambut suaminya dengan senyuman dan menceritakan tentang waktu yang dihabiskannya bersama Pak Salim. Rudi mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Dina bisa merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya memahami perasaannya. Malam itu, saat Dina berbaring di tempat tidur, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa kehamilannya membawa banyak perubahan dalam hidupnya, dan mungkin hubungan dengan Pak Salim adalah salah satu dari perubahan itu. Dia berharap bisa menemukan cara untuk memahami perasaannya dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mertuanya tanpa mengabaikan batasan yang ada. Dengan pikiran yang penuh, Dina tertidur, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa kejelasan dan kedamaian dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Dina semakin mendekati waktu kelahiran. Setiap hari, dia merasakan perubahan dalam dirinya, baik fisik maupun emosional. Rudi, suaminya, berusaha sebaik mungkin untuk mendukungnya, tetapi seringkali dia harus bekerja lembur. Dalam kehadiran Rudi yang kadang terbatas, Dina menemukan kenyamanan dalam hubungan yang semakin dekat dengan Pak Salim. Suatu sore, saat Rudi sedang bekerja, Dina memutuskan untuk menghabiskan waktu di dapur. Dia ingin mencoba resep baru yang dia temukan di internet. Dengan semangat, dia mulai mempersiapkan bahan-bahan. Namun, saat dia sedang mencuci sayuran, dia mendengar suara derit pintu belakang. Pak Salim masuk dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat sore, Dina. Apa yang kau masak hari ini?" tanyanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Selamat sore, Pak Salim. Aku mencoba resep baru. Mau ikut membantu?" jawab Dina, merasa senang melihat mertuanya. "Dengan senang hati. Aku selalu siap membantu di dapur," kata Pak Salim sambil menggulung lengan bajunya. Mereka berdua mulai bekerja sama di dapur. Pak Salim mengajarkan Dina beberapa teknik memasak yang dia pelajari dari ibunya. Suasana di dapur terasa hangat dan akrab. Mereka tertawa dan berbagi cerita, dan Dina merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil bahan, Dina merasakan getaran kecil yang membuatnya tersenyum. "Dina, kau tahu, aku sangat senang melihatmu bersemangat seperti ini. Ini adalah salah satu hal terpenting dalam kehamilan, menjaga semangat dan kebahagiaan," kata Pak Salim sambil mengaduk adonan. Dina mengangguk, merasakan kehangatan dari kata-kata Pak Salim. "Terima kasih, Pak. Aku berusaha untuk tetap positif. Ini adalah pengalaman yang sangat baru bagiku." Mereka melanjutkan memasak, dan saat aroma masakan mulai memenuhi dapur, Dina merasa perutnya bergetar. Dia tertawa, sepertinya bayi ini sudah tidak sabar untuk mencicipi masakan kita. Pak Salim tertawa, "Bayi ini pasti akan menjadi penggemar masakan ibunya. Aku yakin dia akan menyukai semua yang kau buat." Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan untuk menikmati hidangan yang telah mereka buat. Rudi belum pulang, jadi mereka berdua menikmati waktu bersama. Saat mereka makan, Pak Salim mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dia dan istrinya, Ibu Siti, bertemu dan jatuh cinta. "Dulu, aku juga sangat cemas saat menunggu kelahiran anak pertamaku. Rasanya campur aduk, antara bahagia dan takut," kata Pak Salim, menatap Dina dengan penuh perhatian. Dina mendengarkan dengan seksama, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Apa yang membuat Pak Salim merasa lebih tenang saat itu?" tanyanya. "Dukungan dari keluarga sangat penting.
Istriku selalu ada di sampingku, dan kami saling menguatkan. Aku percaya, kau juga akan merasakan hal yang sama dengan Rudi, jawab Pak Salim, senyum hangat menghiasi wajahnya. Dina merasa terharu mendengar cerita itu. Dia tahu bahwa dukungan dari keluarga adalah hal yang sangat berharga. Aku berharap bisa menjadi ibu yang baik seperti Ibu Siti, ujarnya. Dan aku yakin kau akan melakukannya. Kau memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi ibu yang hebat, kata Pak Salim, menatapnya dengan penuh keyakinan. Setelah makan, mereka kembali ke ruang tamu. Pak Salim mengambil remote dan menyalakan televisi. Mereka menonton acara favorit bersama, tetapi pikiran Dina melayang-layang. Dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa dekatnya hubungan mereka saat ini. Ada rasa nyaman dan hangat yang dia rasakan saat bersama Pak Salim, tetapi di saat yang sama, ada rasa canggung yang membuatnya bingung. Saat acara selesai, Pak Salim berdiri dan berkata, "Aku harus pulang sekarang. Rudi mungkin sudah pulang sebentar lagi." Dina merasa sedikit kecewa. Dia menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Pak Salim. "Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersamaku, Pak. Aku sangat menghargainya." "Terima kasih juga, Dina. Jangan ragu untuk memanggilku jika kau butuh bantuan," jawab Pak Salim sambil tersenyum. Setelah Pak Salim pergi, Dina kembali ke sofa dan merenung. Dia merasa bingung dengan perasaannya. Ada rasa nyaman dan hangat yang dia rasakan saat bersama Pak Salim, tetapi dia juga merasa canggung. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan mertua dan menantu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dia jelaskan. Ketika Rudi pulang, Dina berusaha untuk bersikap normal. Dia menyambut suaminya dengan senyuman dan menceritakan tentang waktu yang dihabiskannya bersama Pak Salim. Rudi mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Dina bisa merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya memahami perasaannya. Malam itu, saat Dina berbaring di tempat tidur, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa kehamilannya membawa banyak perubahan dalam hidupnya, dan mungkin hubungan dengan Pak Salim adalah salah satu dari perubahan itu. Dia berharap bisa menemukan cara untuk memahami perasaannya dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mertuanya tanpa mengabaikan batasan yang ada. Beberapa hari kemudian, saat Rudi kembali bekerja, Dina memutuskan untuk mengunjungi Pak Salim di kebun. Dia tahu bahwa mertuanya sering menghabiskan waktu merawat tanaman di sana. Ketika dia tiba, dia melihat Pak Salim sedang menyiram tanaman dengan penuh perhatian. "Selamat pagi, Pak Salim," sapa Dina, melambaikan tangan. "Selamat pagi, Dina. Apa kabar?" tanya Pak Salim, tersenyum lebar. "Aku baik-baik saja. Hanya ingin melihat apa yang sedang Pak Salim lakukan," jawab Dina sambil mendekat. "Berkebun adalah salah satu cara untuk menenangkan pikiran. Kau harus mencobanya," kata Pak Salim, mengajak Dina untuk bergabung. Dina merasa senang. Dia mulai membantu Pak Salim merawat tanaman. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dan Dina merasa semakin dekat dengan mertuanya. Setiap kali Pak Salim memberikan pujian atau nasihat, Dina merasakan kehangatan yang membuatnya merasa dihargai. Saat mereka bekerja, Pak Salim tiba-tiba berhenti dan menatap Dina. "Kau tahu, Dina, aku sangat bangga padamu. Kau telah menjadi menantu yang luar biasa dan calon ibu yang hebat." Dina merasa wajahnya memanas. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagiku." Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi Dina tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Dia merasa terhubung dengan Pak Salim, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa canggung. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan mertua dan menantu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dia jelaskan. Saat matahari mulai terbenam, Dina dan Pak Salim duduk di bangku taman, menikmati suasana sore yang tenang. "Dina, aku ingin kau tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Jika kau butuh seseorang untuk berbicara atau berbagi, jangan ragu untuk menghubungiku," kata Pak Salim dengan tulus. Dina merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Aku sangat menghargainya. Aku merasa beruntung memiliki keluarga sepertimu." Mereka saling menatap. Dan dalam momen keheningan itu, Dina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang istimewa, dan dia berharap bisa menjaga kehangatan itu tanpa melanggar batasan yang ada. Dengan perasaan campur aduk, Dina pulang ke rumah,
berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa kejelasan dan kedamaian dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Malam itu, Dina terbangun dari tidurnya dengan perasaan gelisah. Dia merasakan perutnya bergetar, dan saat dia mengusap perutnya, dia teringat akan semua momen yang telah dia lalui bersama Pak Salim. Hubungan mereka semakin dekat, dan meskipun dia merasa nyaman, ada rasa canggung yang terus menghantuinya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengatasi perasaannya dan menjaga hubungan yang baik dengan mertuanya. Pagi harinya, Dina memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Dia ingin menikmati udara segar dan merenungkan semua yang telah terjadi. Saat dia duduk di bangku taman, dia melihat bunga-bunga yang bermekaran, dan itu mengingatkannya pada keindahan kehidupan yang akan datang. Dia merasa bersemangat menanti kelahiran bayinya, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa bingung dengan perasaannya terhadap Pak Salim. Tak lama kemudian, Pak Salim muncul di kebun, membawa sekeranjang sayuran segar. "Selamat pagi, Dina. Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Pak Salim. Aku hanya ingin menikmati suasana pagi. Bunga-bunga ini terlihat sangat indah," jawab Dina, berusaha untuk bersikap santai. "Ya, mereka memang cantik. Merawat tanaman membuatku merasa tenang. Kau juga harus mencoba berkebun. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk mengalihkan pikiran," kata Pak Salim sambil meletakkan keranjang sayuran di sampingnya. Dina mengangguk, tetapi hatinya bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. "Pak Salim, aku ingin berbicara tentang sesuatu," katanya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Tentu, Dina. Apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Pak Salim, menatapnya dengan penuh perhatian. Dina menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita. Aku menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama, tetapi aku juga merasa bingung dengan perasaanku." Pak Salim terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Dina. "Aku mengerti. Hubungan kita memang telah berkembang, dan itu adalah hal yang wajar. Kita berbagi banyak momen berharga, dan aku merasa sangat dekat denganmu." Dina merasakan jantungnya berdebar. "Tapi, aku tidak ingin melanggar batasan. Kita adalah mertua dan menantu, dan aku tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit." Pak Salim mengangguk, memahami kekhawatiran Dina. "Aku juga merasakan hal yang sama. Namun, aku percaya bahwa kita bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Kita bisa saling mendukung tanpa melanggar batasan yang ada." Dina merasa lega mendengar kata-kata Pak Salim. "Terima kasih, Pak. Aku sangat menghargai pengertianmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita tetap bisa saling menghormati. Dan kita akan melakukannya. Aku akan selalu ada untukmu, Dina. Jika kau butuh seseorang untuk berbicara atau berbagi, jangan ragu untuk menghubungiku," kata Pak Salim dengan tulus. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati suasana taman yang tenang. Dina merasa beban di hatinya mulai menghilang. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang istimewa, dan dia ingin menjaga kehangatan itu tanpa melanggar batasan yang ada. Setelah beberapa saat, Pak Salim berkata, "Dina, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat bangga padamu. Kau telah menjadi menantu yang luar biasa dan calon ibu yang hebat. Melihatmu merawat diri dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu membuatku sangat bahagia." Dina merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagiku. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi harapan dan impian untuk masa depan. Pak Salim menceritakan tentang harapannya untuk melihat cucunya tumbuh dengan baik, dan Dina berbagi tentang impiannya untuk menjadi ibu yang penuh kasih. Dalam momen itu, mereka merasa terhubung lebih dalam, seolah-olah mereka adalah bagian dari satu keluarga yang saling mendukung. Saat matahari mulai terbenam, Dina dan Pak Salim duduk di bangku taman, menikmati suasana sore yang tenang. "Dina, aku ingin kau tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Jika kau butuh seseorang untuk berbicara atau berbagi, jangan ragu untuk menghubungiku," kata Pak Salim dengan tulus. Dina merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Aku sangat menghargainya. Aku merasa beruntung memiliki keluarga sepertimu." Mereka saling menatap,
dan dalam momen keheningan itu, Dina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang istimewa, dan dia berharap bisa menjaga kehangatan itu tanpa melanggar batasan yang ada. Setelah beberapa saat, mereka berdua berdiri dan mulai berjalan kembali ke rumah. Saat mereka tiba di depan pintu, Rudi muncul dari dalam rumah. "Selamat datang, Pak Salim. Apa kabar?" tanyanya dengan senyum lebar. "Baik, Rudi. Aku baru saja menghabiskan waktu dengan Dina di taman," jawab Pak Salim. Dina merasa sedikit canggung, tetapi Rudi tampak senang melihat mereka berdua bersama. "Baguslah. Aku baru saja pulang dari kantor. Mari kita makan malam bersama." Mereka bertiga duduk di meja makan, dan suasana terasa hangat. Rudi bercerita tentang pekerjaannya, sementara Dina dan Pak Salim saling bertukar pandang, merasakan kedekatan yang telah terjalin di antara mereka. Meskipun ada rasa canggung, mereka berusaha untuk bersikap normal dan menikmati waktu bersama. Setelah makan malam, Rudi pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi, sementara Dina dan Pak Salim membersihkan meja. Saat mereka bekerja sama, Dina merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang istimewa, dan dia ingin menjaga kehangatan itu tanpa melanggar batasan yang ada. Ketika malam semakin larut, Pak Salim berpamitan untuk pulang. "Terima kasih atas makan malam yang lezat, Dina. Aku sangat menikmati waktu bersamamu," katanya dengan senyum hangat. "Terima kasih, Pak. Aku juga senang bisa menghabiskan waktu bersamamu," jawab Dina, merasakan kehangatan dalam hatinya. Setelah Pak Salim pergi, Dina kembali ke ruang tamu dan duduk di samping Rudi. Dia merasa bahagia, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Rudi menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau terlihat berpikir keras. Ada yang ingin kau bicarakan?" tanyanya. Dina tersenyum, berusaha untuk bersikap santai. "Tidak ada. Hanya merenungkan semua yang terjadi. Aku merasa beruntung memiliki keluarga sepertimu." Rudi tersenyum, merangkul Dina. "Aku juga merasa beruntung. Kita akan menjadi orang tua yang hebat bersama." Malam itu, saat Dina berbaring di tempat tidur, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa kehamilannya membawa banyak perubahan dalam hidupnya, dan hubungan dengan Pak Salim adalah salah satu dari perubahan itu. Dia berharap bisa menemukan cara untuk memahami perasaannya dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mertuanya tanpa mengabaikan batasan yang ada. Dengan pikiran yang penuh, Dina tertidur, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa kejelasan dan kedamaian dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Dia merasa optimis tentang masa depan, dan dia tahu bahwa dengan dukungan keluarga, dia akan mampu menjalani semua tantangan yang ada di depannya. Hari-hari berlalu, dan saat kelahiran bayinya semakin dekat, Dina merasa lebih siap dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan dukungan Rudi dan Pak Salim, dia merasa percaya diri untuk menyambut kehidupan baru yang akan datang. Dia berharap bisa menjadi ibu yang baik dan menjaga hubungan yang hangat dengan keluarganya, termasuk Pak Salim. Dina menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Dia merasa damai, mengetahui bahwa cinta dan dukungan keluarga akan selalu ada untuknya. Dengan harapan dan keyakinan, dia siap untuk menyambut masa depan yang cerah.